Shalom, salam damai Kristus untuk kita semua. Romo, suster, bruder, brother, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini Senin 14 Juni 2021, pekan biasa ke-11 dalam kalender Gereja Katolik. Marilah mendengarkan kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42 bersama dengan saya Markus Karyono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, sungguh besar kasih-Mu yang telah kami terima dalam hidup sehari-hari. Terlebih hari ini melalui kesehatan, bimbingan, dan perlindungan. Kami mohon ampun apabila kami tidak sengaja mengabaikan ajaran-Mu kepada sesama. Perbarulah hidup kami melalui sabda-Mu yang kami dengar pada hari ini, sehingga kami layak menjadi pewarta-Mu dalam menyampaikan kabar gembira dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hukum Yahudi, hukum setimpal merupakan hal yang lazim, yang umum yang terjadi pada zamannya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi merupakan hukum yang berlaku kepada seseorang yang berbuat jahat. Jika seseorang dipukul, maka dia harus mendapatkan pukulan juga. Jika ada orang mencuri, maka hartanya juga diambil. Bahkan jika ada yang membunuh, maka harus dihukum mati. Dalam hidup bermasyarakat, hukum ini kadang masih berlaku. Misalnya, jika ada sesama yang ketahuan mencuri, maka banyak orang yang ikut menghakimi. Karakter yang terbentuk dari hukum produk lama adalah dendam. Rasa dendam adalah awal mula dari dosa yang berdampak luas dan mengancam jiwa. Tuhan Yesus hadir tidak untuk meniadakan hukum perjanjian lama, tetapi untuk menggenapi. Yesus lahir dan hadir untuk memberikan situasi yang lebih baik. Pesan Tuhan Yesus sudah jelas.
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika ditampar pipi kanan, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Jika bajunya diingini, serahkanlah juga jubahmu. Dan jika dipaksa berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berdasarkan bacaan kitab suci, hukum kasih berada pada level atas daripada hukum pembalasan. Coba kita bayangkan ketika masih kecil, yang saat itu masih dalam asuhan orang tua, tentu kita sering berbuat salah dan melukai hati ayah ibu. Apakah orang tua akan membalas dan membenci kita? Tentu tidak. Kasihnya orang tua mengalahkan rasa jengkel karena orang tua mencintai anaknya. Rasul Paulus juga sudah menunjukkan kesabarannya saat mendapatkan perlakuan tidak adil, dicemooh, dimasukkan penjara, dihukum tanpa salah, bahkan disakiti. Tuhan Yesus juga memberikan ampun yang luar biasa dengan mendoakan orang-orang yang menganiayanya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah punya cinta dengan sesama? Mari kita mewartakan kabar gembira dengan berbelas kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Marilah kita tutup refleksi sabda Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu hadir untuk memperbarui ajaran agar hukum kasih meraja di bumi. Banyak tantangan yang harus kami lalui dalam mewujudkan kasih seperti pengalaman Santo Paulus. Kuatkanlah hati kami dan bimbinglah kami untuk tetap setia mengikuti ajaran Putramu melalui sikap mudah mengampuni dalam rangka mewartakan kabar gembira demi karya keselamatan, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan memberkati. Amin.